Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, salah satu nikmat terbesar yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sampai titik ini, sampai hari ini adalah Allah masih memberikan kepada kita usia dan kesempatan untuk berada di hari-hari terbaik yang ada selama 1 tahun ini. Hari-hari terbaik ini adalah hari-hari yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ketiganya insya Allah. Dan kita semua sebagai muslim yang beriman terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya amat sangat bergembira menyambut datangnya 10 hari terbaik ini. Bahkan seharusnya rasa gembira yang ada dalam hati kita ini lebih besar daripada rasa gembira ketika beberapa saat yang lalu kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mengapa? Rasa bahagia yang ada di dalam hati kita ini harus lebih besar daripada rasa bahagia kita ketika menyambut bulan suci Ramadan. Hal itu dikarenakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mal amal, tidak ada suatu amalah fi ayyamin afqalu min hadhil ayyam, yang dilakukan pada hari-hari manapun yang pahalanya lebih afdal, lebih utama, lebih besar daripada amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini." Yang dimaksud tentu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para ulama menjelaskan maksud lebih jelasnya dari sabda beliau ini. Maka sederhananya adalah amalan apapun yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, pahalanya tidak ada yang bisa mengalahkan amalan apapun selain amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bahkan dalam lanjutan hadisnya, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah iya pahala jihad fisabilillah sekalipun tidak bisa mengalahkan pahala amalan kecil di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah?"
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Ya, begitu pula tidak pula pahala jihad di jalan Allah. Lebih sederhana lagi, ada sebagian tabi'in yang menyebutkan bahwa satu pahala dari tasbih yang kita lantunkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, subhanallah misalnya, satu kali saja, pahalanya lebih besar daripada berjihad di jalan Allah di selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Apalagi kalau kita melaksanakan pahala yang lebih besar daripada mengucapkan tasbih. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Sebagaimana yang insya Allah sedang kita laksanakan ini. Apalagi kalau kita melaksanakan saum sunnah. Apalagi kalau kita memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Tentu pahalanya akan lebih sangat luar biasa besar lagi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Selain di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kita harus memperbanyak segala amal solih yang kita bisa. Segala peluang amal solih yang kita dapatkan. Baik menjaga kewajiban sholat 5 waktu yang sudah pasti. Memperbanyak wirid, memperbanyak dzikir, memperbanyak baca Quran, dan juga amal-amalan yang lainnya. Maka ada satu amalan, yang mana amalan ini merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Dan amalan ini tentu hanya bisa dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apakah amalan ini? Ya, amalan yang luar biasa ini adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Dan alhamdulillah beberapa di antara saudara-saudara kita ada yang sudah berangkat ke tanah suci, bahkan sudah seluruhnya sampai di sana. Maka tentu kita iringi kepergian mereka dengan doa yang banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kepada mereka semua kelancaran, keselamatan, dan kesehatan, khususnya selama di tanah haram. Kemudian semoga Allah memberikan mereka kelancaran dalam melaksanakan seluruh manasik-manasik hajinya sampai akhir. Dan semoga Allah memberikan keselamatan bagi mereka untuk pulang lagi nanti ke tanah air kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling utama dalam keadaan membawa haji dan hajah yang mabrur insya Allah. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua pasti ingin sekali melaksanakan ibadah yang mulia ini. Bahkan bukan hanya ingin, kita semua wajib untuk bercita-cita dan berkeinginan melaksanakan ibadah yang mulia ini. Karena melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam. Yang mana ketika ada salah seorang di antara kita yang tidak punya minat sama sekali, tidak punya kemauan sama sekali, bahkan tidak punya niat sama sekali untuk melaksanakan ibadah haji, maka keislamannya dinyatakan tidak sempurna. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha untuk membuat diri kita sampai pada derajat istita'ah, pada derajat mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Baik mampu dari segi ilmunya, mapan ilmunya, tahu bagaimana tata caranya, dan nanti pun insya Allah biasanya akan diajarkan terlebih dahulu. Dan tidak ada salahnya kita belajar mulai dari saat ini, khususnya menghafalkan doa-doa yang harus kita lantunkan selama di sana. Kemudian mampu secara fisik, ini pun penting. Dengan cara kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran fisik kita. Kita harus rajin berolahraga dari sejak sekarang. Jangan sampai ketika nanti pada saatnya kita dipanggil oleh Allah ke Baitullah, tapi fisik kita sudah tidak lagi mampu untuk melaksanakan ibadahnya dengan cara yang sempurna, maka jagalah fisik kita dari sekarang. Kemudian yang paling utama, kita harus berusaha membuat diri kita mampu secara finansial. Baik dengan cara bekerja, berniaga yang halal, mengumpulkan harta untuk bisa memenuhi biaya-biaya
baik biaya ongkosnya, biaya selama di sananya, untuk melaksanakan ibadah haji ini, sambil terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga Allah segera membuat kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bersyukurlah jika di antara kita ada yang sudah pernah melaksanakan ibadah yang mulia ini. Berarti di antara mereka merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata bukan hanya sebatas mampu saja ketika seseorang bisa melaksanakan ibadah pergi haji ini, tapi juga ada aspek panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sambil kita menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memenuhi undangan dari Allah tersebut, undangan yang mulia itu, bisa beribadah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjidil Haram, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita agar kita tetap optimis, tetap tidak berkecil hati, tetap tidak berputus asa meraih pahala-pahala yang dari amalan-amalan selain melaksanakan ibadah haji, tapi pahalanya sama atau bahkan mirip dengan pahala ibadah haji. Dan luar biasanya, amalan-amalan ini bisa kita lakukan bukan hanya di bulan Dzulhijjah, bukan hanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi kita bisa melaksanakan amalan ini di luar bulan Dzulhijjah. Tapi tentu ketika kita melaksanakan amalan-amalan ini yang pahalanya setara dengan pahala haji, kita laksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka yakinlah pahala yang akan kita peroleh merupakan pahala yang sangat besar. Namun ingat, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, amalan-amalan ini statusnya hanya mirip atau sama dengan pahala ibadah haji saja. Bukan berarti amalan ini bisa menggugurkan kewajiban haji. Jangan sampai salah paham, disangkanya nanti ketika kita ada yang mampu melaksanakan amalan ini, kemudian dia tidak memiliki lagi keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, dan ini adalah pemahaman yang keliru. Jadi sekali lagi, amalan ini hanyalah amalan yang punya pahala setara dengan ibadah haji. Apakah amalan-amalan tersebut? Sebetulnya ada banyak, para ulama sudah mengumpulkan ada belasan amalan-amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Namun karena keterbatasan waktu, maka khatib menyampaikan 3 saja insya Allah. Amalan yang pertama adalah amalan yang pasti kita semua mampu melaksanakannya setiap hari, bahkan mampu 5 kali sehari. Amalan apakah itu? Melaksanakan sholat wajib berjamaah di masjid. Apakah dalilnya? Tentu ada. Nabi SAW pernah bersabda, "Man masya ila sholatin maktubah fil jamaah." Siapa yang berjalan menuju sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid maksudnya, fahiya kahajjah, maka sesungguhnya pahalanya itu seperti melaksanakan ibadah haji. Seperti, bukan menggugurkan ibadah haji. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebuah amalan yang lebih istimewa, di mana kata beliau, "Man shalla salata subhi fi masjidin." Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, yathbutu fihi hatta yusolliya subhatad duha. Kemudian setelah beres sholat subuh, dia terus berdiam di masjid sampai dia melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Berarti dia berdiam di masjid sampai sekitar pukul 6 pagi atau setengah 7 pagi. Kemudian dia melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Apa pahalanya? Kana ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Maksudnya adalah dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Maka ini salah satu amalan yang pasti kita semua mampu melaksanakannya. Minimal laksanakanlah sholat wajib berjamaah 5 kali sehari di masjid. Terlebih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, jagalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqina amma ba'du. Faya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian amalan yang kedua adalah menghadiri majelis ta'lim atau majelis ilmu di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qada ilal masjid la yuridu ila an yata'allama khairan aw yu'allimah." Siapa yang dia pergi menuju masjid dan niatnya tidak ada yang dia tuju kecuali dia ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu. Maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji yang sempurna pahalanya, atau haji mabrur. Hanya dengan datang ke masjid, mendengarkan pengajian-pengajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, paling lama 1 jam, atau paling lama 1 jam setengah itu sudah paling lama. Hanya modal duduk saja, siapkan telinga, siapkan hati untuk memahami apa yang dia sampaikan, maka kita sudah mendapatkan pahala haji yang sempurna. Apalagi kalau majelis tersebut diadakan setelah sholat wajib, setelah sholat berjamaah, tentu pahalanya double. Maka insya Allah di masjid ini pun sering dilaksanakan kajian-kajian ilmu, apalagi hari Jumat ini insya Allah malam ini, maka hadirilah. Semoga harapan kita setelah kita melaksanakan sholat wajib berjamaah, dilanjutkan mendengarkan kajian-kajian ilmu agama dari guru-guru kita, maka kita mendapatkan pahala haji yang mabrur. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i." Melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti berhaji bersama denganku, kata beliau. Ketika seseorang sudah diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, ilmunya sudah mumpuni, fisiknya kuat, bahkan finansialnya sudah lebih dari cukup, tapi ternyata dia belum tentu bisa langsung melaksanakan ibadah haji. Karena sebagaimana kita ketahui, ketika kita daftar pun kita harus menunggu belasan bahkan puluhan tahun mengantri giliran bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena alhamdulillah jumlah umat muslim di Indonesia ini sangat banyak, dan sangat banyak juga yang antusias ingin melaksanakan ibadah haji. Begitupun kalau mau langsung pergi dengan haji furoda atau NH plus misalnya, maka pahalanya bisa 10 kali lipat pahala haji biasa. Tidak semua di antara kita yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji reguler mampu untuk membayar ongkos haji yang lebih dari itu supaya bisa langsung pergi. Oleh karena itu, salah satu alternatifnya ketika kita sudah mampu memiliki kecukupan harta adalah laksanakanlah ibadah umrah nanti di bulan Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan pahala umrah kita itu diganjar oleh Allah setara dengan pahala ibadah haji. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azzani Allahu wa iyyakum. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para jamaah sekalian, dan juga semoga bisa menjadi pahala jariah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Qimis shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.